Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Qala Allahu azza wa jal Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد طيب insyaallah di kesempatan sore hari ini Rabu tanggal 15 Sya'ban 1444 kita mulai membacakan hadis pertama dari Sahih Bukhari. Ya. Dan mudah-mudahan selesainya juga nanti tanggal 15. Tapi tahun 1460. Ya, 1460. Berarti berapa? 20 tahun ya. Insyaallah. Karena kita kaji setiap minggu, setiap pekan, setiap Jumat sekali. Taib. Haddatsana Humaid. Haddatsana Al-Humaid. Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa ibnu Abdullah ibnu Zubair ibnu Humaid Al-Qurashi, nisbat kepada kakeknya yang namanya Humaid tadi. Berarti beliau ini adalah cucunya Abdullah ibnu Zubair. Dan para ulama mencoba untuk menerka-nerka kenapa Imam Al-Bukhari mendahulukan guru tercintanya Al-Humaidi. Ya. Guru di antara sekian guru beliau Al-Humaidi karena ingin mendahulukan Quraisy. Ya. Sebagaimana al-a'immatu min Quraisy, maka imam di dalam masalah ilmu juga harusnya dimiliki oleh al-Quraisy. Nah itu mungkin di antara sekian yang coba untuk dikatakan oleh Imam Mahmud ibnu Ahmad Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari. Qala haddatsana Sufyan. Siapa? Sufyan. Tolong dicamkan kalau Sufyan As-Sauri itu biasanya disebut dengan kalimat dengan namanya As-Sauri. Bukan Uyainah.
yang tidak lain adalah temannya Imam Malik. Bahkan Sufyan ibnu Uyainah ini selevel dengan Imam Malik, dan gurunya para ulama termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i dan juga gurunya Imam Ahmad. Sufyan ibnu Uyainah hampir seluruh gurunya Imam Malik juga gurunya ini Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Imam Al-Bukhari menghadirkan kalimat qala haddatsana, memberikan satu penekanan. Ya. Antum enggak ngantuk ini nanti, Mas. Antum gelapin. Iya, nanti enggak ketahuan ngantuknya. Baik. Jadi ini ingin menegaskan bahwa sanadnya Imam Al-Bukhari itu sangat akurat. Sanad yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari itu sangat kuat. Makanya di sini yang menyebabkan Imam Al-Bukhari kitabnya itu lebih unggul daripada Sahih Muslim, syarat liqa'nya Imam Muslim itu tidak harus dua-duanya, boleh salah satunya, dan suhbahnya itu tidak harus dawam. Kalau Imam Muslim mensyaratkan dua perawi tapi boleh salah satunya ketemu, kalau Imam Al-Bukhari tidak, dan suhbahnya kalau Imam Al-Bukhari cukup lahdatan kalau Imam Muslim, kalau Imam Al-Bukhari halus lama. Jadi tidak cukup sekarang ini hanya ketemu sekali dua kali, seperti suhbahnya Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad. Itu. Jadi baru itu dinyatakan dia adalah musnad. Yahya ibnu Sa'id al-Ansari ini sebetulnya adalah sahabat yang termasuk sigharu at-tabi'in, sigharu at-tabi'in. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Ya. Annahu sami'a. Ini. Berarti di sini andaikan di antara perawi itu ada yang mudallis, maka tidak akan merusak kesahihan. Karena apa? Ada istima', ada as-sima'. Makanya ini yang ingin dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Annahu sami'a Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi. Dan Alqamah yang sahih adalah at-tabi'in, kibaru tabi'in, bukan seorang sahabat. Yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-mimbar. Yang menarik, hadis ini adalah hadis ahad, bahkan ahadnya itu gharib. Sementara hadis ini disampaikan di mimbar. Berarti apa? Khutbah. Coba itu kenapa? Ada yang bisa enggak jelasin? Berarti enggak fokus. Yang bikin enggak fokus kacangnya apa kok tehnya ini? Ini hadis adalah hadis gharib. Ahad kan ada tiga, al-masyhur yang diriwayatkan kurang lebih tiga, yang keduanya adalah al-aziz, dua, ini al-gharib diriwayatkan satu. Karena memang benar hadis ini tidak ada yang mendengar dari Umar kecuali Alqamah, tidak ada yang mendengar dari Alqamah kecuali Muhammad ibnu Ibrahim.
Nah, setelah level Yahya bin Sa'id baru menyebar. Bahkan dikatakan oleh para ulama seperti Imam Al-Aini hampir 200 sanad di level ini. Tapi level Muhammad ibnu Ibrahim, level Alqamah hanya sendiri. Sementara ini disampaikan Umar di khutbah mimbar. Harusnya kan ribuan. Kenapa itu? Ada yang bisa? Atau masih sibuk dengan kacang? Kenapa? Hadis ini disampaikan oleh Umar di mimbar, alal mimbar. Yang konsekuensinya didengar oleh orang banyak. Yang minimal itu mutawatir. Ya. Tapi kenapa status hadis ini itu ahad bahkan gharib? Karena hadis ini tidak didengar oleh tabi'in dari Umar kecuali Alqamah, dan tidak mendengar dari Alqamah kecuali Muhammad ibnu Ibrahim, kecuali setelah level Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari mulai menyebar. Kenapa itu? Ya, na'am. Ya harus, ya betul. Semua sahabat. Tapi kenapa tabi'innya cuma satu? Masa, memang betul kata Ibnu Mandah, level sahabat bukan hanya Umar saja. Makanya kalau ada yang mengatakan hanya Umar saja, disalahkan oleh Al-Aini. Karena beliau menukil dari Ibnu Mandah, mendengarkan hadis ini dari Rasulullah selain Umar, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya. Tapi kenapa level tabi'in cuma satu? Alqamah saja. Andaikan ada selain Alqamah, sanadnya itu cacat. Makanya ada yang menegaskan hadis ini syadz, walaupun dibantah habis oleh para ulama, termasuk adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Imam Al-Aini dan yang lainnya. Karena syadz itu seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i apa? Man farada bihi thiqah mukhalifan li riwayatin nas. Nas di sini maksudnya adalah apa? Perawi. Ya simpelnya satu hadis yang sahih menyelisih hadis yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh para ulama masyhur. Atau definisinya Imam Al-Hakim, man farada bihi al-thiqah laysa lahu aslun yutaba'. Paham? Ngikutin enggak nih? Ini udah serius ini. Jadi man farada bihi thiqah, jadi ketika ada seorang perawi yang terpercaya menyendiri dalam riwayatnya, laisa lahu aslun yutaba' atau yukhalifu an-nas. Contoh hadis syadz. Wallah. Ayo. Ma rawahu thiqah yukhalifu an-nas. Wa amma ma yarwi al-dha'if yukhalifu thiqah. Ini sekarang ketika hadis diriwayatkan oleh seorang yang lemah menyelisih yang thiqah, jelas itu adalah apa? Dha'if matruk. Ini ma rawas thiqah yukhalifu aksar.
Contohnya, fadhal, tarawih 21 rakaat. Iya. Sah? Iya. Sama juga. Sama juga termasuk lahiya asyaddu darbatan 'ala syaitani minal hadid. Gerakan jari ini lebih berat pukulannya buat syaitan ketimbang besi. Ini siqah. Tapi kita tidak temukan dalam seluruh hadis lafaz ini. Walaupun ada secara makna. Tapi lahiya asyaddu darbatan 'ala syaitan minal hadid. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim wa muslimah. Syad apa dha'if? Ziyadahnya makbulah atau ghairu makbulah? Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim wa muslimah. Makbulah atau ghairu makbulah? Ghairu makbulah. Karena seluruh sanad yang meriwayatkan talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim, enggak ada muslimah. Ini terlalu dalam atau karena nggak mau juga aneh-aneh juga. Maksudnya kita mencoba meningkatkan kelas tinju aja. Oke. Dengan demikian ini hadis tidak syadz dan bahkan ahad gharib. Dan kenapa? Nih Ustaz Fauzi. Kenapa hadis ini disampaikan oleh Umar di atas mimbar? Dan menurut Ibnu Mandah juga tidak hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Bahkan di sana ada kibaru sahabat. Tapi kenapa di level tabi'in itu hanya Alqamah sehingga menjadi ahad gharib? Karena tidak semua orang yang mendengar itu patut untuk menjadi perawi hadis. Makanya Abu Bakar banyak mendengar hadis dari Rasulullah. Tapi kenapa kalah dengan Abu Hurairah? Itu. Saya tanya sekarang, lamanya persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah dibanding dengan Abu Hurairah, mana yang lebih lama? Jelas. Bahkan Abu Bakar itu bersahabat dengan Nabi sebelum jadi Nabi. Makanya terpautnya umur Abu Bakar dengan Rasulullah itu lebih mudahnya berapa? Berapa tahun? 2 tahun. Masya Allah. Jadi sahabat karib, sahabat apa sih kalau sekarang? Besti. Astagfirullahaladzim ya. Iya, besti, Masya Allah. Makanya beliau itu dia hampir mirip dengan Rasulullah juga. Tidak pernah bersinggungan dengan khomer, tidak pernah bersinggungan dengan patung, persembahan berhala, enggak pernah. Itu. Makanya ketika Rasulullah itu dikabarkan, Nabi Muhammad itu dikabarkan mendapatkan wahyu, enggak ragu. Karena Abu Bakar tahu banget kejujuran, kebaikan, dan siapa itu Muhammad. Makanya enggak ragu-ragu. Makanya setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj pun bagaimana aku sekarang ini enggak percaya beliau, dia aja percaya yang di langit. Yang dikabarkan dari manapun enggak mungkin saya tolak. Itu, ya. Sehingga dengan sekalian di sini ketika Umar bin Khattab itu berbicara, mungkin di antara sekian tabi'in
yang pakar di dalam bidang hadis, menekuni hadis, dan akhirnya mencatat dan meriwayatkan hadis adalah Alqamah. Yang lainnya dengar, ya, tidak tersampaikan secara sanad, secara standar periwayatan hadis karena memang tidak ahli, tidak menekunin, bukan enggak ahli. Seperti kasus yang dialami siapa? Abu Bakar. Bukan enggak ahli. Siapa bilang Abu Bakar itu tidak ahli? Tapi tidak menekuni karena sibuk dengan berbagai macam kesibukan, yang dagangannya, yang bisnisnya. Hatta setelah ditinggal Rasulullah SAW pun sibuk dengan kekuasaan dan khilafahnya. Makanya beliau tidak sebanyak meriwayatkan yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah meskipun masuk Islam tahun ke-7. Ke-7 apa? Nabian atau Hijriyah? Hijriyah. Makanya inilah di antara sekian celah yang dipakai Syiah untuk menjatuhkan Abu Hurairah. Masa iya sahabat hanya ketemu Rasulullah 3 tahun, ngalahin yang sekarang bertahun-tahun, bahkan sejak muda sudah bersahabat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar, mungkin Umar dan yang lainnya. Jawabannya simple, ya. Orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah, banyak enggak yang lebih hebat hafalannya ketimbang sahabat-sahabat yang ketemu Rasulullah? Iya, apalagi pernah ketemu kayak Abu Hurairah. Qatadah As-Sadusi yang tidak pernah ketemu Rasulullah, hafalannya lebih hebat kok. Ya. Imam Ahmad itu hafal 1 juta sanad. Kenapa itu tidak mengherankan buat orang Syiah? Ya. Dengan demikian hadirin sekalian, Abu Hurairah menjadi pakar hadis, minal muksirina fil hadis, terbanyak di dalam meriwayatkan hadis karena satu, didoakan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, hari-harinya hanya digunakan untuk meriwayatkan hadis, mencari hadis, mempelajari hadis, menemui Rasulullah. Dan andaikan ada hadis-hadis yang luput, yang sebelum dia itu ketemu Rasulullah, sebelum dia itu datang menemui Rasulullah dan akhirnya menjadi sahabat, dia tanya ke beberapa sahabat yang masih ada. Hal itu tidak berpotensi membuat Abu Hurairah itu banyak, melimpah menghafal hadis. Enggak mustahil, enggak aneh. Bahkan malam-malamnya digunakan untuk begadang. Makanya sampai dia diberikan wasiat Rasulullah, kenapa disuruh sholat witir sebelum tidur? Itu Pak, ya. Di antara sekian sebab Rasulullah mengutamakan sholat lail di kapan? Sepertiga terakhir malam. Dan afdalu sholatil mar'i fi jawfil lail. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah menegaskan awsani. Di antara wasiat itu apa? An utira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah itu sering begadang. Untuk apa? Untuk nyari jangkrik, untuk lihat bola, apalagi mancing, main sepedaan, enggak. Demi menjaga sunnah Rasulullah SAW, demi ingin mendapatkan doa Rasulullah, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha, Masya Allah, fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Itu ya. Coba sekarang waktu antum sekarang buat chatting, buat main HP,
Antum manfaatkan untuk membaca buku, menghafal hadis. Udah dapat arba'in. Ini cuma dapat arba'in OB. Itu kan, gimana arba'in? Itu Masya Allah. Arba'in. Allah ya ikhwan. Ya. Benar-benar waktu kita itu habis untuk itu. Oke, yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Masyhur Umar bin Khattab seorang yani khalifah min al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min al-ashratil mubasysyirin bil jannah. Ya. Dan kita katakan beliau mati syahid karena dibunuh oleh kafir Abu Lu'lu'ah al-Majusi, meskipun sekarang kuburannya dikultuskan, ya, dipuji habis oleh orang Syiah karena keberhasilannya membunuh taghut. Karena ketika beliau ini orang-orang Syiah menafsiri al-jibt adalah Abu Bakar wa taghut adalah Umar. Itu Nasallallahu al-afiyah. Beliaulah yang pertama kali menggelari pemimpin dengan Amirul Mukminin. Beliaulah seorang yang ditakutin oleh setan. Coba Pak. Gimana godanya gitu kan. Coba. Makanya kalau Umar itu berjalan di suatu jalan, setan itu nyari jalan lain. Setan aja takut, apalagi menggoda. Itu Masya Allah. Kalau kita takut gimana? Senang sama antum. Karena apa? Kita sering membaca a'udzubillah habis ngutuk setan, tapi sering bareng jalan, sering sepakat sama setan, sering minta bantuan sama setan. Dan itulah kata Ibrahim Adham, di antara sekian 10 sebab doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kita sering mengatakan setan itu musuh, tapi sering sepakat di dalam perbuatan. Ya tidak. Oke. Habis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salat kan minimal baca apa? Ta'awudz. Keluar masjid nyolong sandal. Weh, katanya setan, kamu habis ngutuk-ngutuk gue minta bantuan lagi kan gitu. Gimana ceritanya? Habis sholat godain janda, wah setannya ketawa ngakak. Kif antum, kayak kalau setan Arab katanya, kif antum katanya. A'udzubillah, a'udzubillah. Ya. Makanya ketika Syaqiq al-Balkhi ingin berpisah dengan sahabatnya Hatim, wahai Hatim, kita sudah bersahabat 30 tahun, Masya Allah, Masya Allah ini Pak. Ini adalah persahabatan karena Allah. Bertahan 30 tahun. Kita kadang 30 hari aja habis bersahabat WA di grup. Apa yang kamu ambil dari persahabatan ini? Dia ambil di antara 8 adalah, setelah saya renungkan, banyak orang menjadikan musuh yang bukan musuh sebenarnya, malah musuh yang sebenarnya itu setan ditinggalkan. Betul. Ada yang memusuhi mertuanya, ada yang memusuhi besannya, ada yang memusuhi pelanggannya. Lucu pelanggan antum musuhi gimana? Ada yang memusuhi atasannya, lucu. Ada yang memusuhi muridnya, lo antum jangan ngajar. Ada yang memusuhi gurunya, ya sudah berhenti. Aneh. Sementara Allah katakan inna syaitana aduun fattaqiduhu aduwa. Oke, mantap. Baik setan, jin dan manusia, karena Abu Umamah al-Bahili mengatakan seorang mukmin itu setiap saatnya tidak lepas dari 4 musuh: orang kafir yang memeranginya, orang munafik yang membencinya,
Dan orang mukmin yang hasad kepadanya, setan yang menggodanya. Tuh. Ya, kalau antar kita itu hasad, ya. Tuh, alal mimbar. Qala al mimbar dari kalimat apa? Fadhal ya Ustaz. Al mimbar min nabara. Ma makna? Irtafa'. Nabara irtafa'. Makanya mimbar itu pasti kelihatan tinggi. Walaupun enggak tinggi banget, sampai tangganya itu 15. Ya. Kayak di masjid-masjid yang didesain oleh Turki itu. Makanya dulu mimbar Makkah, Madinah itu tinggi banget. Ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Insyaallah ini tentang masalah sanad. Ini sudah selesai. Ini namanya sanad. Sanad itu ialah silsilatur rijal yang menghantarkan kita kepada matan. Matan itu adalah teks hadis atau nas hadis. Mungkin enggak sekarang ada yang sanadnya sahih tapi matannya enggak sahih? Ya ada, tapi enggak sedikit. Contoh diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW tentang masalah sujud mendahulukan lutut apa? Tangan. Tuh, yang mendahulukan lutut, yang mendahulukan tangan, kata Syekh Utsaimin, matannya adalah maqlub. Berarti dhaif. Yang matan mengatakan falyuqaddim al-yadaini qabla ar-rukbatain. Ada lagi contoh? Hah? Ya kemarin kita bahas di Bulughul Maram. Hah? Fadhal. Waduh, ini kebanyakan tugas ya, nggak apa-apa. Saya maklum ya. Antum sibuk, masya Allah, masyhur. Taib. Yaqulu innamal a'malu binniyat. Nah, innama aslinya itu inna sama ma. Ma ini ma apa? Kita berdetail ini ngaji bener, Anda nggak mau ngaji abal-abal. Ma ini ma apa? Hah? Iya, kalau sekarang digandeng innama adatul hasr. Tapi ini kan rangkaian dari inna sama ma. Seperti rangkaian gercep, gerak cepat. Itu kan gitu. Itu kan rangkaian. Rangkaian lagi wedang ngawetno kadang, lagi gitu. Tingkep melenting sak kekep. Nah itu sama, itu Jawa. Inna itu al-isbat takkid, ma itu nafi. Aslinya. Ya. Kemudian setelah digandeng menjadi hilang dua-duanya fungsinya dan maknanya. Inna hilang, ma hilang, makanya menjadi adadul hasri. Ini sebagian ulama berpendapat. Ini kalau kita mencoba untuk ngotak-ngatik ya. Jadi innama, sehingga fungsinya setelah itu innamal a'malu. Karena kalau inna masih difungsikan harusnya a'mala, ma kalau difungsikan menjadi apa? Ma a'malu illa binniyat. Iya, tapi harusnya enggak ada al. Ya kan? Manafi. Ya, innamal a'mal. Amal ada 3 macam. Tafadhal.
Amal apa aja? Ayo. Masya Allah nih. Ayo. Amalul qalbi. Contohnya khasyah, taqwa, ikhlas, tawakal. Ada lagi amal al-jawarih seperti ruku', sujud. Ada amal lisan. Pertanyaannya, ada pernyataan dari ulama salaf, an-niyatu ablagh minal amal. Apa maksudnya? Padahal niat termasuk amal. Ya, satu spot. Ya, biar meskipun antum enggak membuka buku-buku Fathul Bari, cukup ana yang buka, ente yang susah, ana yang gampang gitu ya. Ya. Ayo. Innamal a'malu binniyat. Sekarang pertanyaannya, kalau kalau niat itu bagian daripada amalul qalbi kan tadi? Niat termasuk amal qalbi enggak? Amal qalbi. Kenapa ulama mengatakan, bahkan di sana ada asar, an-niyah ablagh minal amal. Ma'anna an-niyah minal amal. Nah, jadi oke, sama juga berarti kan gini. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Allah melarang syirik yang tidak pasti, tidak ada dalilnya. Ma anzalallahu biha min sultan. An taqulu 'ala Allahi bighairi ilm. Sama. Pasti ngomong atas nama Allah tanpa dasar ilmu itu bighairi ilm. Sama enggak? Gimana? Ustaz Fauzi? Berarti kita sampai pada natijah an-niyah, ya, itu ablagh minal amal ma'an-niyah. Berarti di sini ada amal qalbi, ada amal zahir. Itu otomatis apa? Ablagh daripada amal tanpa niat. Di sini keutamanya amal apa keutamaan niat? Niat. Jadi coba lihat, an-niyatu ablagh minal amal ma'an niyah. Berarti di sini apa? Keutamaan amal apa niat? Niat. Ya muter sebetulnya. Ya, muter. Tapi ini sebetulnya sama dengan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa kita membacakan, mendoakan salawat kepada Rasulullah? Kita mintakan salawat kepada Rasulullah, untuk Rasulullah seperti Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Saya tanya, Pak Antum, Nabi Ibrahim itu lebih utama apa Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Ibrahim? Hah? Ana sayyidu waladi Adam, selesai. Udah, enggak ada yang bisa nandingi lagi. Bahkan ketika ketemu Isra Mi'raj langit, Nabi Ibrahim membanggakan cucunya ini kok. Tapi kenapa kita mintakan sesuatu kebaikan untuk Rasulullah seperti kebaikan yang ada pada Nabi Ibrahim? Berarti di sini terkesan Nabi Ibrahim lebih baik daripada Nabi Muhammad. Tidaklah ada seseorang yang ingin disamakan dengan orang lain, melainkan orang itu lebih apa? Unggul apa rendah? Unggul. Kita itu ingin memintakan sesuatu kebaikan selevel kebaikan yang dimiliki Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim lebih utama apa Nabi Muhammad? Ibrahim. Tapi faktanya ana sayyidu waladi Adam la fakhr. Jawabnya biar enggak ngantuk, maksud saya begini terus ini. Fadhal. Ya, saya syukran. Atau syukran ya. Ya. Ayo. Ya.
Nah, tetap aja dalam kondisi ini Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan lebih dan lebih utama, keutamaan lebih dan lebih utama daripada Nabi Ibrahim, karena di sini Nabi Ibrahim mendapatkan sekali doa, Nabi Muhammad dua. Karena ketika mengatakan wa ala ali Muhammad, Nabi Ibrahim enggak masuk. Tapi wa ala ali Ibrahim, Nabi Muhammad masuk, dua kali masuk. Kita doakan Nabi Ibrahim berapa? Sekali. Nabi Muhammad dua kali. Kapan? Ketika Allahumma salli ala Muhammad, duanya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang didoakan dua kali dengan yang sekali, mana yang lebih utama? Itu. Tuh Pak Zanan ya. Masya Allah. Masya Allah. Antum ubanan karena nagih uang nih. Masya Allah. Masih dari mulai jenggot putih sampai merah sekarang. Merah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah ala sunnah ya. Amin. Taib. Innamal a'malu bin niyat. Al-amal ya ikhwan. Itu harus kita jaga. Niat itu kepentingannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab syarahnya Arba'in yang paling masyhur, Jami' Al-Ulum wal Hikam. Jadi fungsi niat itu pertama adalah untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah lain atau antar ibadah. Contoh sholat antara yang sunnah dengan yang wajib. Antar ibadah antara sholat dengan zakat. Pasti niatnya berbeda. Yang kedua, tamyizul maqsud. Ya. Maksud daripada ibadah. Apakah karena Allah atau bukan untuk Allah? Makanya dari sini Pak, niat itu ketika sholat atau apapun cukup di hati dan menentukan tadi jenis amalillah. Udah. Zuhur udah cukup. Nggak usah disebutkan 4 karena nggak mungkin ada zuhur itu 10. Dan nggak usah kita sebutkan mustaqbilal kiblah. Karena semua orang sudah automatically ketika masuk masjid qomat itu ngadepnya ke barat semua. Nggak ada yang ke utara, ke selatan. Seandainya ada orang yang sholat ngadep utara, terus mustaqbil kiblah, sah nggak sholatnya? Walaupun ngomong udah, walaupun sudah niat, sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, ngadepnya ke sana, sah nggak? Tetap nggak sah kan? Jadi nggak ada gunanya. Apalagi sholatnya di depan Ka'bah, masa dimeterin juga? 10 meter dari Ka'bah, hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Jam, biar malaikat nyatetnya nggak ngelewat gitu. Nggak perlu. An-niyah katanya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Wajiz, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati, cukup. Tuh. Antara mengucapkan Allahu Akbar, makanya di sini kalau kita itu mengikuti mazhab Syafi'i, kan Syafi'i itu harus mazhab Syafi'i, niat itu termasuk syarat apa rukun? Rukun. Rukun itu harus di dalam apa di luar? Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Kalau di luar sebelum sholat, maka enggak sah. Harus dilakukan antara mengucapkan Allahu Akbar. Sebelum Allah enggak sah, sebelum A enggak sah, setelah Ro enggak sah. Harus Allahu Akbar. Tuh, makanya sampai ada yang nggak jadi lagi. Itu, Masya Allah.
Ada yang pernah saya sholat di Medina, samping Anda sudah masuk ya, berjajar begini, sholat sunnah. Saya sudah mulai ya, kalau belum mulai mungkin tahap lagi. Saya sudah ini, pulang balik, as, subhanallah. And, ya, Aduh. Apa? Ya itu Masya Allah. Kayak gitu. Dan artinya kalau kita lazimkan itu dilafatkan Pak, orang yang sholat itu harus punya dua mulut, satu mulut untuk usolli, satu untuk akbar, supaya pas bareng. Karena kalau sebelumnya nggak sah, berarti syarat, karena terjadi sebelum ruku, sebelum masuk. Makanya di sini antara antum baca aja semua fikih ini, kitab-kitab fikihnya Syafi'i. Tapi anehnya mereka tetap ngotot. Makanya mereka itu orang awam mereka kalau kita cek itu secara fikih Syafi'i, secara akidah Asy'ari, secara akhlak Ghazali, secara filsafat Ibnu Arabi, gitu ya. Secara ekonomi, nah baru Adam Smith ini ya. Itu. Jadi tidak konsisten, tidak linier. Padahal zaman sekarang itu serba linier kan. Gak bisa kan dapat profesor kalau sekarang jurusannya gak linier. Kenapa giliran beragama itu acak adul? Ya, ini ya. Taib, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masya Allah. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Di sini pentingnya daripada niat dan pentingnya hadis ini, dan ini adalah asasuddin. Bahkan di sana ada hadis yang menjadi asas agama 4, di antaranya adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang ketiga min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Yang keempatnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Karena ini mendasar, hampir masuk ke seluruh bab, akidah masuk, fikih masuk, akhlak masuk, semua. Bahkan kita di dalam pendidikan dan pembelajaran. Ya ikhwan, ini anak ingatkan kepada diri saya sendiri, kemudian kepada antum semua yang berkiprah di sini. Ada orang yang berperang. Tanya Rasul, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam. Ada orang yang berperang untuk cari ghanimah. War-rajul yuqatil lidzikri. Ada orang yang berperang untuk sebuah nama. War-rajul yuqatil liyura makanuhu, supaya apa? Tampak posisinya apa? Tenar. Coba lihat jawaban Rasulullah, al-jami'ul mani, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah. Apakah ngajar kita untuk i'la'i kalimatillah? Apakah peran-peran dakwah kita yang kadang-kadang saya itu berhari-hari, makin tua itu ternyata betul Pak, makin banyak koreksi. Makin tua itu banyak paling sering menangis. Coba dari 90 sampai sekarang, lillah, li'ilai kalimatillah. Kadang-kadang cuman hanya sekedar nostalgia, ya Allah ngingetin jalan. Sampai kadang perjalanan itu ada yang 1000 kilo, 700 kilo. Dakwah, ya. Halil, apakah lillah? Kita keluar masuk, ya. Kadang kehujanan ke IHBS, lillah.
Man qatala litakuna, antum nunggui bangun jam 3-4. Man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah. Apakah fi sabilillah? Ini kita koreksi, Pak. Ngeri. Karena kalau kita untuk dunia, makanya di sini faman kanat hijratuhu lidunya. Kenapa dikatakan dunya? Lidunuwi zawalihi. Karena pendek hilangnya, maksudnya cepat hilang. Antum lihat sekarang betapa, makanya di dalam surat Al-Kahfi Allah itu mengumpamakan datangnya dunia itu seperti air, perginya seperti angin. Cek itu. Ya. Karena Masya Allah tiba-tiba kaya. Miliaran tiba-tiba hilang. Jabatan yang begitu mentereng, yang dengan susah payah tiba-tiba hilang. Kalau itu semua ditujukan untuk dunia, betapa ruginya ya ikhwan. Makanya pernah ada orang yang Masya Allah terkapar di medan perang, mati. Dikatakan oleh Rasulullah, huwa finnar. Ya, menghafal kita Al-Quran itu karena Allah atau bukan? Belajar kita, contoh antum, ana sering ingatkan kepada diri saya sendiri. Kalau mungkin ada kebablasan, ketidakikhlasan sebagai koreksi. Ana belajar gratis di Libya 7 tahun. Ana 7 tahun dulu. Dari mulai i'dad lughawi saya. Karena dari pesantren itu kan cuman taunya abad, taunya kan qama zaidun, daraba zaidun kalban. Ne ono anjing nggak bisa mukul kan gitu. Kalau ada Zaid berdiri nggak bisa ngomong kan gitu. Karena bisanya cuman teori di kertas, teori di kitab, dan belajarnya qama zaidun. Doroba Zaidun kalban, itu. Giliran ada Zaid berdiri nggak bisa ngomong bahasa Arab kan gitu. Itu semua terkoreksi ya Allah. Ya. Anak hitung dosen-dosen Libya itu ditugaskan ke Indonesia, gajinya berapa? Andaikan itu semua tidak digratiskan dan kemudian kita itu membayar, normalnya seperti sekolah-sekolah itu membayar 7 tahun itu enggak kurang dari 3 miliar zaman dulu. Enggak tahu sekarang. 7 miliar. Kayak berapa satu semester anak harus bayar? Itu. Untuk gaji dosen-dosen yang dari Saudi. UMR-nya memang Cipayung? Enggak. Belum lagi sarana prasarannya, belum lagi gedung sewanya, belum lagi sekarang ini Masya Allah, buku-bukunya. Belum ada dulu kelas-kelas itu pakai papan yang dulu masih kapur, kita udah pakai ini, pakai apa? Whiteboard udah. Dulu sekolah saya sudah pakai pulpen dulu. Itu belum ada itu budaya itu dulu. Masya Allah, mikir. Terus kita sekarang jual mahal maksudnya. Terhadap peran kita, dakwah kita, ilmu kita. Ya. Mau diundang aja minta kursi bisnis, kalau nggak bisnis nggak berangkat. Oh, tak dodok ndasmu. Antum ilmu ini dikasih Allah gratis, ente jual mahal. Nggak berangkat kalau nggak pakai pesawat bisnis kelas. Antum nggak kasihan. Nah itu Pak. Innamal a'malu binniyat. Ya. Ya. Apalagi kalau sekarang demi untuk kesohor. Di dalam hadis Rasulullah SAW, man talabal ilma liyu ma riya bihi sufaha wal yujariya bihi al fuqaha. Apa? Enggak nemu baunya surga apa?
Makanya Shaddad bin Aus betul mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Sesuatu yang paling aku takutkan adalah syahwat yang tersembunyi, yaitu hubbur riasa, cinta popularitas. Dan orang-orang ahlul kitab dulu tokoh-tokohnya rusak karena baghyan bainahum. Apa itu? Hubbur riasa, hasad, dan hubbud dunya. Di tiga itu. Kalau enggak dihancurkan dengan hasad, dihancurkan dengan hubbud dunya, atau dihancurkan dengan apa? Hubbur riasa. Ini faman kanat hijratu ila dunya yusibuha. Dunia toh. Ya. Hanya untuk mematok viralisme, kadang-kadang ketenaran. Masya Allah, prosedur, protokol, undangan dakwah aja susah banget. Apakah itu termasuk ikhlas? Ini tolong dipertimbangkan. Masya Allah, Pak. Kadang-kadang ujian. Subhanallah, ujian yang berat. Kita dakwah udah susah payah jauh-jauh. Muridnya cuma 15. Kadang-kadang di hati, ngapain gue jauh-jauh? Sampai pernah saya diundang, Pak. Diundang di suatu pulau yang nggak bisa masuk kecuali kapal sama pesawat. Kalau nggak pesawat, kapal. Yang datang cuma 12 orang. Mendingan gue di Jakarta. Tapi ya Allah, mereka menunggu bertahun-tahun. Pengen mendapatkan kajian. Kalau sekarang kan ada YouTube. Dulu nggak ada. Kedatangan Ustaz itu Masya Allah. Itu pertimbangan kita ya kawan. Jadi bukan uang, bukan ini. Ya. Kalau soal nombok, sering nombok. Kita pergi ke luar negeri itu emang sekarang pakai tiketnya jamaah, pakai tiket sendiri, nombok. Dakwah itu memang harus nombok, bukan untung. Ya. Itu. Makanya di sini faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nah, ini sama Ustaz Fauzi. Dunya yusibuha kan gitu. Ma'anzalallahu biha min sultan. Ya. Padahal syirik itu nggak mungkin ada dalilnya. Ini juga lidunya yusibuha. Kenapa? Meskipun kadang dapat, kadang nggak dapat, Rasul mengatakan yusibuha karena sudah dipatok. Karena sudah di hati, karena sudah direncanakan. Pokoknya itu niatnya. Makanya faman kanatid dunya hammuhu. Lihat. Masya Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah setelahnya, ikhwan? Faman kanatid dunya hammuhu. Ayo, yang hafal. Kif? Farraqallahu alaihi syamlahu. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَا آتَتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Dan anak udah kenyang soal dunia. Mereknya dunia itu, Pak, hanya salah satu di antara dua. Dunia meninggalkan kita, kita meninggalkan dunia. Makanya antum jangan diletakkan di sini. Jangan pengen kaya, yang penting cukup. Mau beli mobil cukup. Nah, kan gitu. Dan cukup itu di hati. Innal ghina ghinal qalb. Udah, antum jangan menghayal. Wa ammad dunya fanduru ila man huwa fawqakum au tahtakum. Dunakum. Adapun dunia, lihat di bawahnya. Enggak pernah ada habis, Pak, dunia. Dan tolong diperhatikan, sehebat-hebatnya antum mengumpulkan dunia, antum bawa, enggak ada yang ke bawah. Paling sampai pintu gerbang kuburan, itu pun bukan Alphard, minimal APV, ambulan. Dan baju yang kita bawa cuman kain kafan. Yang nyampe ke akhirat apa? Yang kita infakkan. Makanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan, hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqat.
afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan jadi simpenan. Tuh, jangan pelit. Makanya karena ada wajib ya, karyawan wajib dapat bonus dikempit ya, sampai anget. Infakkan antum biar didoakan malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satunya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Anjurin sama malaikat antum, kan ngeri. Antum enggak ngeri tiap hari didoain malaikat buruk? Enggak antum? Ketika pelit itu antum didoain buruk sama malaikat, bukan saya. Kalau saya mungkin ya mungkin enggak, antum bolehlah meragukan doa saya. Enggak tembus deh Ustaz, enggak jelas tuh. Boleh, ini malaikat antum ragukan. Aduh, berani banget antum. Meskipun sifat muttaqin apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Jangan tuh dunia sampai kapan Pak antum telan? Itu global dunia, antum telan juga nggak kenyang, kan gitu. Ya, yang menghentikan hati. Makanya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu wasilah. Antum jangan hanyut dengan gaya orang awam, jangan hanyut dengan fata morgana, jangan hanyut dengan sekarang ini opini-opini umum. Antum punya Allah, punya agama, otomatis punya prinsip di dalam mengendalikan dunia. Dunia ada di tanganmu, bukan di hatimu. Sehingga kita yang mengatur, bukan kita diatur oleh dunia. Dimanapun Pak, saya dulu membayangkan, aku ini nanti punya apa? Kerjanya cuma dari masjid ke masjid. Alhamdulillah. Itu. Enggak kalah itu pegawai pajak, pegawai bank rumah saya. Itu. Allah yang menghadirkan. Kalau antum ditakdirkan cukup kaya-kaya, kalau enggak ya gitu, ya sudah. Mau apa? Allah yang memberikan kita semua. Bukan sekarang institusi, bukan karena kerjaan, bukan karena anak kerja. Kalau sekarang di perusahaan asing pasti, siapa yang bilang pasti? Enggak ada Pak. Makanya tadi menantu saya mau diambil janji sumpah pegawai negeri ASN. Kamu pegawai negeri yang enggak pakai pensiun enggak? Tanya. Oh enggak nih, Abi enggak ini. Jadi apa? Dosen. Jujur, disiplin, dakwah. Anda pesan itu. Karena apa untuk apa? Ngejar-ngejar dunia. Yang akhirnya dunia itu mengecewakan. Enggak ada satupun dunia yang sekarang menyenangkan kita. Mengecewakan Pak. Dunia itu mengecewakan. Makanya kata Yahya ibn Abi Katsir, dunia itu seperti kalajengking. Kata Umar bin Abdul Aziz, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Kata Imam Ibnul Qayyim, dunia itu seperti pelacur, tidak pernah setia sama pasangannya. Mana ada pelacur yang setia sama pasangan? Udah mas, anak enggak kepada siapa-siapa. Bohong. 5 menit tinggal pindah. Itu. Begitulah dunia. Pindah bentuk, pindah kondisi, pindah keadaan, yang senang cepat duka. Dan tolong dicamkan kata para ulama, samaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani minats samaniyah. Ada 8 perkara yang pasti melalui manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak melalui 8 itu. Sururun wa huznun, usrun wa yusrun. Ya. Ada pertama istima'un wa furqatun, kumpul pisah. Sururun wa huznun, senang sedih.
Usrun wa yusrun, sulit mudah. Terus apa? Hah? Ya Allah. Sakit, sehat Pak, udah. Kalau mati, hidup ya jelas itu, nggak usah dijelasin itu. Ya kadang-kadang kita sakit, sehat, sulit. Ya Allah Mas, sekelas level Raja Salman pernah nggak sedih? Udahlah, mungkin perumpamaan kurang keren deh. Namrud, gitu. Udah. Selevel Namrud, selevel Fir'aun, itu gambar manusia. Tapi kan kata Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun walakinnakum tarjuna minallah mala. Itu aja. Gitu kan. Makanya saya dulu itu simple Pak. Mendirikan sekolah IHBS itu dulu simple. Sebetulnya anak kalau mau berpikir dunia, anak punya bakat darah, bukan darah tinggi ya, darah alami itu pedagang. Walaupun anak nggak sekolah, ya nyari duit itu gampang sejak dulu, sejak kecil saya. Cuman saya berpikir gini loh, masa iya katanya, itu Salafi itu nggak bisa bikin sekolah. Mana buktikan? Itu sekolah langsung mahal lagi, kan gitu. Terus saya katakan, bukan sekolah mahal, sekolah berbiaya mahal. Lalu apa bedanya? Datang ke saya kasih syarah dan tafsir insya Allah. Gitu. Terus kemudian kita coba, sekolah ini harus menjadi teladan. Dari TK sampai perguruan tinggi. Terus kemudian ana harapan bagaimana menciptakan satu komunitas pendidikan yang bermanhaj salaf. Nah, alhamdulillah kan antum di sini duduk nggak ikhtilat sama akhwat kan enak. Coba antum duduk di kelas, di kantor tuh depannya ada akhwat, ya, akhwat maksudnya ya itu kan gitu. Terus kadang yang rokok samping antum mungkin subhanallah bahkan non muslim bukan hanya aliran menyimpang. Itu kita ciptakan komunitas. Terus kemudian ini anak-anak ahli sunnah yang sekian ratus ribu, kalau mereka itu kita biarkan sekolah di sekolah yang tidak jelas, kan tarbiyah ini, dakwah ini kurang maksimal. Ayo kita bikin komunitas. Apalagi pesantren itu adalah satu komunitas yang protektif. Wow, Masya Allah. Kita karantina. Apalagi wasatiyah, Masya Allah itu loh. Nah itu. Di sini dunia akhirat ada. Cuman memang gak kayak di diskotik gitu loh Mas. Sawerannya banyak kan kalau di diskotik. Kita coba memberdayakan ini sehingga Masya Allah, innamal a'malu binniyat, aku mau didik anaknya ahli sunnah wal jamaah, wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya. Untuk apa sekarang ini antum hijrah susah payah, ternyata dari Mekah Madinah umpamanya dulu, atau sekarang kita memakai berbagai macam hashtag, simbol-simbol salaf, ternyata yang dicari cuma dunia. Awim ro'atin yang kihuha. Tuh. Ini kan ada kisah tenar populer di dalam riwayat-riwayat Muhajir Ummu Qais, di mana ada seorang laki-laki yang hijrah hanya karena ngejar Ummu Qais, yang menikah hanya ngejar Ummu Qais, yang ngaji jauh-jauh sampai dikejar di Bekasi karena sedang janjian sama calonnya. Nah itu, ini perjalanan sudah capek, kadang mungkin masuk angin, macet, cuman dapat perempuan. Itu pun belum tentu diterima ternyata lamarannya. Rugi. Jangan sampai antum kisahnya seperti Muhajir Ummu Qais. Terus bagaimana dengan Abu Talhah dengan Ummu Sulaim? Nah, kan nikahnya Abu Talhah itu karena dia masuk Islam,
terus kemudian masuk Islamnya itulah dijadikan Ummu Sulaim mahar. Dikatakan di sana tidak bisa disamakan dengan Muhajir Ummu Qais karena memang Abu Thalha itu sejak awal ingin masuk Islam. Dan dia itu sudah ingin menerima hidayah itu. Cuma pernikahan ini dengan Ummu Sulaim karena memang Masya Allah perempuan ini top. Dan subhanallah terbukti setelah menikah sama Abu Thalha ini bagaimana peran-perannya dan juga memotivasi Abu Thalha dalam jihad-jihadnya, dakwahnya dan juga kebersamaan sahabatnya dengan Rasulullah. Ya. Itu kan. Di sini motivasi. Makanya peran motivasi-motivasi keduniaan itu tidak akan mengurangi pahala dan merusak amal selagi akhiratnya itu lebih dominan dan niat utamanya adalah akhirat lillah dan dunia itu hanya motivasi. Contoh, saya belajar bahasa Arab, motivasinya ingin bisa masuk ke Jamiah Islamiyah. Motivasi. Tapi kalau antum tujuannya mencari ilmu itu batal, terbakar, gosong dan antum dosa. Oh itu niat tuh Pak. Kalau tidak, di mana letaknya kita letakkan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nih, Masya Allah. Salah satu awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke neraka itu. Karena alim di antaranya, wa qari. Masya Allah. Ya Allah, ini Pak, setiap Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini pingsan. Subhanallah. Dan ketika hadis ini disampaikan kepada Muawiyah, Muawiyah mendengarkan pertama kali langsung pingsan pula. Karena dahsyat, ngeri. Orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke neraka ternyata bukan perampok, bukan begal, bukan pembunuh. Ternyata secara zahir orang-orang baik. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Yang kedua alim wa qari, yang ketiga apa? Al-mutasaddiq bimali. Kan kita ngeri kalau masuk ke dalamnya. Makanya alimun lam yamtafi' bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fahijratu ila ma hajara ilaih wallahu a'lam bishawab. Imam Al-Bukhari memutus sampai di situ saja dan inilah gaya pembukuan Imam Al-Bukhari di dalam memetik satu hadis. Ada beberapa hadis yang sering diulang-ulang, bahkan innamal a'malu binniyat ini kurang lebih diulang oleh Imam Al-Bukhari di 6 tempat di bab-bab yang berbeda dan tidak semua utuh, kadang sebagian, kadang utuh, ya, kadang separuh. Karena Imam Al-Bukhari punya maksud tersendiri dan maksudnya di sini Imam Al-Bukhari menghadirkan di dalam Kitabu Bad'il Wahyi sepintas nggak ada hubungannya kan, tapi ternyata ada hubungan erat di mana Imam Al-Bukhari memohon kepada Allah agar memulai Sahih Bukhari ini dengan amal yang ikhlas, niatan ikhlas, dan keikhlasan itulah ya ikhwan yang menyebabkan Sahih Bukhari ini masih tetap menjadi kitab paling dipakai oleh umat Islam. Masya Allah. Udah berapa abad ini Pak? Udah hampir 1000 lebih tahun loh ini kitab. Coba bayangin sekarang, kitab-kitab orang Indonesia yang ditulis umur 100 tahun masih ada sekarang mana? Apalagi 200 tahun. Ada kitabnya di Ponegoro. Babat di Ponegoro masih ada sampai sekarang, masih dicetak. Ya, kitab-kitab sejarah yang klasik babat. Tapi pada umumnya ada kitab yang sekarang kitabnya Sunan Bonang sudah hampir 600 tahun, hebat itu. Karena dikarang pada tahun 15 abad 15 tahun 1500-an. Sekarang masih ada. Ini kitab sudah 1000 sekian lebih tahun masih dipelajari umat,
diagungkan umat, dimuliakan umat, dihargai umat, dan menjadi rujukan agama dan dinobatkan oleh para ulama umat secara umum ya, kitab tersahih setelah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang tanya, silakan. Wah, ini mudah-mudahan pertanyaannya keren-keren karena insya Allah nggak ada radio ini, bebas antum. Silakan, Masya Allah. Oh, saya kira mau nanya. Ayo, silakan. Mik, ini kasih. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Cuman ini nggak berkaitan dengan kajian hari ini Ustaz. Wah, fadhal, nggak apa-apa. Ya, Anda ingin jangan sampai di luar tema banget ya. ini tentang mungkin parenting Ustaz ya. Ya. Jadi namanya anak-anak kan, anak-anak kecil itu kan suka cerita Ustaz. Ya, suka cerita. Nah, biasanya minta diceritain gitu kan, kisah-kisah. Nah, kita kan mau memberikan kisah itu yang nyata gitu Ustaz. Ya, terutama yang ada dalam Al-Qur'an gitu. Seperti kisahnya Nabi Musa ya, dan kisah-kisah Nabi Ibrahim gitu. Nah, cuman dalam kisah-kisah ini kan ada kisah-kisah nanti akan berkaitan dengan seperti Fir'aun gitu Ustaz. Tokoh-tokoh yang ya kafir gitu ya. Yang apa namanya, mau nggak mau kita sebutkan juga kezalimannya begitu Ustaz. Nah, ini Ana mohon apa namanya pencerahannya bagaimana agar anak-anak ya itu tidak apa namanya tidak mengikuti begitu Ustaz, mengikuti yang jelek-jeleknya ini. Karena setelah diceritakan ya, misalnya tentang Fir'aun ini ya jahat gitu kan, jahat, zalim gitu kan. Ya suka membunuh anak-anak ketika dia apa namanya dapat mimpi itu. Nah, kemudian diceritakan, kemudian setelah dia bertemu dengan teman-temannya, anak-anak ini, dia malah bilang, ya saya Fir'aun gitu. Oke, begini Pak, tolong dicamkan bahwa anak di masa sekolah itu memang selalu ingin tampil beda, selalu ingin membuat satu opini seberang, atau ingin membuat semacam apa ya kalau istilah kagetan. Sebetulnya enggak sebenarnya, jangan khawatir. Jadi intinya kondisi anak itu bukan suatu yang final dan tidak suatu yang stagnan, tetapi itu semua adalah proses. Dan kita temui bukan hanya satu dua, puluhan, bahkan hampir kita temukan, bahkan anak-anak yang dulu pernah saya mau DO itu ternyata Masya Allah berhasil ya. Karena anak sendiri ngalami, anak itu nakal banget, dulu sekolah itu nggak pernah beres ya. Apalagi SD, wah udah ganas, paling ganas saya itu. Pokoknya satu sekolah itu kewalahan itu. Jadi ternyata apa yang terjadi saat di sekolah itu bukan suatu yang final, bukan juga stagnan, bahkan orang itu kadang-kadang prestasinya baru dilihat setelah di luar sekolah. Itu kita harus yakin. Makanya tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menghilangkan kebodohannya, tidak ada anak yang lemah, yang belum ada anak yang belum bisa menggali kekuatannya. Makanya sabar, toleran, fleksibel itu sifat utama guru itu satu. Ya. Pelajaran-pelajaran itu sebetulnya hanya sekedar ledekan, hanya sekedar apa ya, intermezzo dia sebetulnya. Di hatinya anak nggak mau jadi Fir'aun gitu loh. Cuman mulutnya anak Fir'aun gitu kan gitu. Ya intermezzo aja. Ya. Karena contoh aja Pak, subhanallah. Saya membawa jamaah umroh, ya ini kisah. Umroh Aqsa. Ketika itu dalam perjalanan menuju dari Jordania, itu kan ada jalan turun ditunjukkan. Oh, ini
Mr. Zainal itu Bang. Itu pada waktu beberapa minggu lalu ada orang terkaya nomor 1 di sini kecelakaan sekeluarga dan akhirnya tidak meninggalkan satu ahli waris pun. Masya Allah, coba bayangin Pak, hartanya itu triliunan, nggak ada satu ahli waris pun. Dan itu kisahnya sangat tragis, mobil mewah yang dinaiki masuk ke kolong trailer itu yang mau tronton sama mobilnya itu masuk ke jurang bareng-bareng. Subhanallah. Itu ada salah satu jamaah yang akhirnya taubat. Itu ada. Langsung itu, Masya Allah. Itulah dunia memang betul, sekejap. Ya. Sekejap dalam waktu hitungan detik. Ya. Disenggol tronton, jadi trontonnya itu tiba-tiba bawa mobilnya dia itu bareng-bareng ke jurang. Masya Allah, terkaya di Yordania. Dan begitulah. Sekarang nggak usah kita jauh-jauh. Sekarang orang terkaya di zaman dulu pemerintahan Orde Lama mana sekarang bekasnya? Orde Baru mana bekasnya? Zaman Fir'aun, zaman Namrud, Korun, Haman mana sekarang bekasnya? Nggak ada. Hanya tinggal nama, kalau dosa hanya tinggal tanggungannya. Sekarang anak tanya sama antum, ketika ada seorang yang sekarang umur 90 tahun, sebentar lagi meninggal dunia. Katanya dulu, Masya Allah, pokoknya playboy. Sudah puluhan wanita diganyang. Rasanya mana sekarang? Ketika nggak ada. Nggak ada. Narkoba yang dia nikmati, mal-mal yang dia datangi, diskotik yang sekarang dia nikmati, pelesiran dia sekian ribu kota, mana? Nggak ada semua ya ikhwan. Yang ada tinggal apa? Hisab. Ini juga begitu. Makanya ketika seorang hamba meninggal dunia, itu kena 2 musibah, bukan kematiannya, tetapi satu dunia yang dicari dengan susah payah, dia tinggalkan semua dan nanti ketika ketemu Allah dihisap semua. Itu Pak, Masya Allah. Ngeri. Ahli warisnya enak, ahli warisnya paling enak apa? Dia dapat warisan dibagi dengan cara benar, halal, udah halal. Ahli waris tanggung jawabnya cuma satu. Ini pembagiannya benar enggak? Kalau benar, halal. Tuh lihat Masya Allah mas. Makanya jangan ninggali anak dunia, tinggali ilmu. Tuh. Ilmu. Boleh sampai profesor. Kamu jangan nunggu duit saya ya nak ya. Itu katakan sejak sekarang, sejak kecil. Kalau kamu mau pengen sekolah, saya akan biayai walaupun dengan cara ngutang begitu. Lihat betapa banyak anak-anak hancur karena kekayaan orang tuanya, iya enggak? Miliaran yang dia tinggalkan, bahkan pernah saya mengadakan terapi. Seorang anak mata wayang. Ketika itu umur 21, sudah hamil di luar nikah, positif narkoba, habis pesta narkoba, hampir 2 M bersama teman-temannya. Coba. Ini Mbak, dunia itu kata Rasulullah mengatakan apa? Inna dunya hulwatun khadiratun. Masya Allah. Dunia itu manis dan apa? Menyilaukan. Manis, hulwa, halwa kan? Halwa. Khadirah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, coba kalau saya punya Alphard. Padahal kalau punya Alphard bener, pusing. Pernah kok saya kisahkan ke antum kan ada yang sopir sama majikan, ya lagi pulang ngobrol biasa, lagi longgar, lagi plong majikannya, Pak nanya sih gimana, Parti, ya, namanya Parti itu sopirnya, itu paling sering disebut kalau Ramadan, nawaitu shauma ghadin atai fardi syahri, itu 2 nama itu yang paling disebut, ya katanya sih.
nama gue jadi tenar nih kalau Ramadan. Kenapa Pak? Tuh tiap ini imamnya Parti Sahri itu kan gitu. Karena yang satu namanya Parti, yang satunya Sahri. Bapak ini gimana kamu kerja sudah sekian tahun sama saya? Alhamdulillah Pak, pokoknya udah saya bersyukur Pak, udah pokoknya ini. Tapi saya boleh nggak komentar Pak? Ya boleh, kenapa? Wah pokoknya saya salut sama Bapak. Orangnya udah bagus, terkenal, rumahnya Masya Allah gede, mobilnya mewah, terkenal di TV. Pokoknya Pak, udah kalau saya jadi Bapak, udah deh. Gitu. Terus maksudnya apa ini? Ya pokoknya Bapak itu orang enak banget deh, gitu kan. Jadi, Mas, saya tanya dia. Saya beli mobil yang mewah-mewah ini yang paling sering nyetir kamu apa saya? Ya saya lah Pak. Terus enakan siapa kalau gitu? Enakan kamu apa saya? Ya saya Pak. Yang sering nyetir mobil dia kok. Terus yang macekin saya, yang nyervisin saya, tahu nggak Mas? Servisnya Alphard ini sekali servis berapa? Gaji ente nggak nutup itu gitu. Gitu ya Pak. Iya. Kamu tinggal nyetir enak. Iya juga ya Pak ya. Terus rumah saya istrinya sopir juga bantu di rumah. Nah, istrinya majikan kerja. Mas, yang sering tinggal di rumah saya itu istri saya apa istri kamu? Ya, istri saya lah Pak. Istri saya di rumah Bapak. Terus istri saya coba. Istri saya kerja pergi jam 6 udah keluar. Itu, kayak kalong aja. Itu, pulang jam 6. Pernah nggak ngelihat rumah saya istri saya? Seringan mana yang menikmati rumah saya? Istri kamu apa istri saya? Ya istri saya lah Pak. Ya enakan mana Mas? Ya enakan istri saya. Ya kan rumah itu yang paling penting makainya kan, bukan bangunnya. Apalagi sertifikat untuk apa ditumpuk pajak, repot. Yang menikmatinya, kan gitu. Jadi diusut-usut, dihitung-hitung, enakan sopir. Tanya lagi Mas, kamu nyampe di rumah itu jam berapa? Tidur? Ya Bapak nyampe, nyungsep langsung Pak saya. Ya jam 9, kadang jam 10. Tahu nggak Mas? Saya datang itu masih ada PR lagi Mas. Bikin PowerPoint, bikin ini tuh sampai jam 1 tidur. Enakan siapa Mas? Kamu apa saya? Ya saya lagi Pak itu. Dihitung-hitung enakan sopir. Ini kadang-kadang bikin PowerPoint sampai berapa jam. Nggak punya power, nggak punya poin lagi kan gitu. Cuma nyontek kan gitu. Itu. Nah itu, jadi nggak usah kita tentang masalah-masalah kaitannya dengan anak juga seperti itu. Jangan dibesarkan lewat materi. Bahkan Pak, menurut penelitian dan ini closing final, anak itu dewasa dan matang karena terdidik di atas keprihatinan bukan kesenangan. Makanya biarin aja anak antum susah. Kalau bisa pergi ke sekolah naik sepeda ontel. Kadang-kadang sekolah IHB jalannya udah sempit begini, bawa Robicon lagi. Waduh, repot juga gitu. Itu anak nanti bawa Mercy deh, udah Mercy yang tahun 62 maksudnya itu hardtop gitu. Itu. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang dipaksakan sehingga kita akhirnya kelindes. Coba antum hidup dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Cukup. Apalagi umur di atas 50, makan apa sih yang enak? Ya, apa aja yang dimakan gak ada enak banyak. Yang enak itu cuma 3, kolesterol naik, trigliserid naik, asam urat naik. Itu aja. Enak itu emang. Terbatas semua, akhirnya terbatas. Yang tidak terbatas itu iman. Makanya mintalah ini tambah iman. Allahumma inna nasaluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad
wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Saya kira itu cukup. Ada yang mau tanya? Kayaknya ditahan dulu. Insyaallah ba'dal Id. Ya. Jadi kemungkinan besar nanti Ramadan kita liburkan. Ya. 5 Ramadan libur, cuman ada kajian sekali, semua harus ikut untuk buka puasa. Dan buka puasanya ana sudah enggak pakai catering, enggak pakai ini. Saya akan undang makanan langsung dari Saudi. Oh, Masya Allah. Udah kita jajar di sini ya. Pokoknya iya, korma. Ya. Nanti kita makan bersama-sama ya. Kebuli merek Saudi bikinan Bekasi. Enggak, insya Allah. Pokoknya anak akan datangkan makanan mandi, kapsa, apa lagi? Biryani, terus pokoknya kambing utuh. Gue racunin aja. Nah, nanti nggak ada beda-bedanya. Kita bareng-bareng makan, insya Allah tunjukkan kebersamaannya. Kita awali dari ba'da asar sampai maghrib. Itu makan, kecuali yang perempuan. Nanti kita pertimbangkan yang emak-emaknya ini, karena dia juga ngatur di rumahnya. Nanti buka puasanya jam 9 aja tuh. Iya, Mama. Kan mintanya siang terus ya. Oke ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.